Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk awal bulan Juni, itu artinya sudah bisa mulai untuk bikin budgeting yang baru. Tapi sebelumnya kita mau cek dulu budgeting di bulan Mei kemarin. Nah, ini untuk pengeluarannya, untuk utang itu wifi, arisan, sosial, dan uang saku abu seperti biasa memang habis selalu ya. Kemudian untuk laundry itu alhamdulillah bulan ini tidak terpakai, jadi masih ada sisa 60.000. Untuk cuci mobil habis 50.000, bensin mobil 600.000 jadi minus 100.000. Untuk bensin motor 120.000 berarti masih ada sisa 30.000. Kemudian untuk belanja bulanan 750.000 masih ada sisa 50.000. Untuk belanja mingguan 500.000 habis ya. Kemudian untuk support abang 75.000, berarti masih ada sisanya 75.000 lagi. Untuk sofor adik 82.000, sisa 3.000. Untuk popok adik 252.000, masih ada sisa 3.000. Untuk pangkas abu 50.000 habis kan, dan untuk yang tidak terduga 303.000 dan minus ya. Jadi untuk minus ini dana tidak terduga dan bensin diambil dari sisa-sisa pos yang lain. Jadi walaupun pos yang lain masih ada sisanya tadi, tapi di dompetnya bisa jadi sudah kosong karena sudah dipakai untuk menutupi minus-minus yang tadi. Nah, ini saya mau kumpulin dulu uang sisa dari budgeting Mei kemarin. Dan setelah dikumpulkan, uangnya mau dimasukkan ke dalam saving challenge. Alhamdulillah total bulan ini sisa uangnya ada 88.000. Oh iya nih teman-teman semua, apa kabarnya? Tadi masuk langsung aja ngejelasin tentang budgeting, lupanya buat teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi ya. Tadi udah selesai dihitung uangnya, sekarang mau dipisah-pisahin lagi uangnya sesuai dengan saving challenge yang saya buat. Yaitu ada untuk challenge 2000 dan challenge kalender. Dan khusus untuk uang koin seperti biasa saya nggak masukin ke saving challenge karena saya pribadi ya kurang suka nyimpan uang koin karena agak berisik dan juga berat gitu ya, dan nominalnya terlalu kecil untuk ditukarkan agak sulit. Jadi saya mau langsung pakai aja ke uang parkir. Nah, untuk uang 2000 nya tadi cuma ada sisa 3 lembar, jadi cuma bisa diisi 3 lembar. Tapi alhamdulillah ya, daripada bulan kemarin gak ada bisa diisi sama sekali. Nah, lanjut ini untuk challenge kalendernya di bulan Mei. Seperti biasa ya, udah berapa bulan jalan dari Desember kemarin, memang belum pernah ada satupun challenge kalender yang bisa saya isi dengan penuh, tapi nggak apa-apa, diusahain aja karena memang sebenarnya untuk challenge kalender ini kan diisi per hari ya, per tanggal gitu, tapi sayangnya agak takut karena selama saya budgeting itu pasti ada 1 atau 2 pos itu yang minus. Jadi untuk minusnya itu saya tutupi dari pos-pos yang lain. Jadi saya nggak berani kalau ada sisa belanja itu langsung masukin ke saving challenge. Jadi saya simpan dulu sampai akhir bulan. Nah, nanti di akhir bulannya baru saya masukin ke saving challenge kayak gini. Nah, untuk saving challenge tadi udah selesai. Ini untuk sisa uang koinnya, untuk uang parkir saya masukin ke tas khusus uang parkir ini. Oke, untuk evaluasi budgeting di bulan Mei sudah selesai dan sudah selesai mengisi saving challenge. Sekarang kita mau lanjut untuk bikin budget plan untuk di bulan Juni 2023 ini. Seperti biasa, untuk income atau pendapatan itu tidak saya tuliskan dengan jelas berapa pendapatan keluarga kami, tapi saya tuliskan 5 juta ke atas. Itu bukan berniat pamer juga ya teman-teman bahwa pendapatan kami di atas 5 juta, tapi ini berdasarkan yang dijelaskan oleh pakar. Kalau untuk pendapatannya di atas UMR atau 4 juta ke atas itu bisa menggunakan metode budgeting ini, yaitu simple budgeting. Makanya saya tuliskan untuk pendapatan di keluarga saya itu di atas 5 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang punya pendapatan yang kira-kira range-nya sama seperti saya, bisa ikut metode yang seperti saya gunakan ini, yaitu metode simple budgeting, yaitu terdiri dari living 50%, untuk saving 30%, dan playing 20%.
Jadi yang termasuk dalam kategori living atau biaya hidup rutin di keluarga kami yaitu ada untuk bayar hutang ya, masih nyicil bayar hutang, itu budgetnya 600.000. Kemudian untuk wifi dan pulsa ini termasuk pulsa suami dan juga pulsa saya, itu totalnya saya budgetkan 500.000. Sebenarnya habis di 480.000 aja, tapi karena saya bayarnya via transfer, jadi nggak bisa ditarik juga ya sisa 20.000 itu, jadi saya budgetkan 500.000 aja. Kemudian untuk arisan dan sosial masih sama setiap bulannya 50.000. Kemudian untuk cuci mobil 50.000. Untuk pangkas suami 50.000. Kalau untuk anak-anak itu masih saya yang pangkasin ya. Bismillah aja, mudah-mudahan kelihatan bagus dan rapi ya, walaupun memang agak kayak digigit tikus gitu ya, tapi ya anak-anak memang maunya dipangkas di rumah aja, ya udah saya sebisanya saya aja. Kemudian untuk bensin mobil 500.000. Kemudian untuk bensin motor 150.000. Nah, untuk bensin motor ini semuanya saya berikan ke suami langsung, jadi nanti kalau ada sisa dikembalikan di akhir bulan, kalau nggak ada ya gitu. Kemudian untuk belanja bulanan 800.000 masih sama seperti biasa. Untuk belanja mingguan kali ini saya turunkan jadi 300.000 karena saya mau nambahin pos lain lagi, karena alhamdulillah di bulan ini ada kenaikan sedikit pendapatan, jadi saya mau nambah satu pos lagi. Kemudian untuk susu formula AD itu masih seperti biasa 85.000. Untuk susu formula abang itu juga masih seperti biasa 150.000. Susu abang lebih mahal karena memang ini susu alergi ya, jadi beda dengan susu adik yang susu biasa. Kemudian untuk popok adik 255.000 budgetnya, ini untuk 3 popok per bulan. Kemudian ada untuk uang saku abu 500.000. Kemudian ini untuk pos baru yang mau saya tambahin yaitu untuk listrik ada 500.000. Dan untuk dana tidak terduganya ada 260.000. Untuk dana tidak terduga ini memang sisanya aja ya teman-teman, seberapa ada sisa dari budget living ini. Baik, setelah selesai tadi dengan biaya hidup rutin, sekarang kita lanjut dengan tabungan. Jadi budgetnya itu 30% dari pendapatan bulanan kita. Jadi seperti yang biasa juga, yang pertama untuk tabungan kami tabungkan dana darurat dulu yaitu sebesar 500.000. Kemudian ada yang kedua yaitu untuk pengeluaran tahunan, diantaranya ada untuk pajak kendaraan. Ini saya gabungkan pajak motor dan juga pajak mobil dengan budget 250.000 per bulan. Kemudian untuk Idul Fitri ada 500.000 per bulan. Ini targetnya untuk Idul Fitri ini memang kita nggak mudik, jadi nggak perlu biaya mudik, tapi ini untuk seperti baju lebaran dan juga kue kering gitu ya, untuk menyambut tamu di rumah dan sebagainya. Kemudian untuk Idul Adha untuk bulan ini tidak saya tabungkan dulu karena memang sudah saya tutup dengan sisa THR dari Idul Fitri kemarin, jadi nanti akan saya tabungkan lagi setelah Idul Adha nanti. Kemudian ada yang ketiga untuk tabungan short term, yaitu tabungan jangka pendek, yaitu yang pertama ada untuk servis AC 45.000 per bulan. Ini untuk 2 AC ya teman-teman. Untuk 1 AC-nya sekali servis itu biayanya 90.000. Kemudian untuk servis motor ini 50.000 per bulan. Kemudian untuk servis mobil 100.000 per bulan. Untuk servis motor dan mobil ini sebenarnya hanya untuk ganti oli aja, dan jika memang ada kebutuhan lain nantinya, jika ada uang berlebih bisa dipakai, dan jika kurang itu diambil dari dana darurat. Kemudian ada clothing, ini untuk pakaian dan serba-serbi yang kita pakai sehari-harinya. Itu seperti kita mau beli baju atau mau beli tas gitu dan sebagainya. Kemudian untuk baby ini ada tabungan baru yang saya rencanakan dan suami. Insya Allah kita rencananya mau punya anak lagi. Doain ya teman-teman, semoga Allah kabulkan, mudahkan dan lancarkan rencana kita ini. Jadi saya mulai nabung dari sekarang. Kemudian yang keempat ada tabungan investasi. Di antaranya ada untuk pendidikan suami saya. Ini rencananya mau S2 insya Allah, semoga Allah mudahkan dan lancarkan.
itu saya budgetkan di bulan ini 250.000. Kemudian untuk pendidikan anak pertama saya itu budgetnya juga 250.000. Kemudian ada pendidikan anak kedua saya itu ada 200.000. Dan untuk logam mulia ini untuk tabungan yang kita memang belum tahu untuk apa, bisa jadi untuk haji atau kebutuhan mendatang yang kita belum bisa pastikan, tapi kita tabungkan dalam bentuk emas, dan saya budgetkan bulan ini 105.000. Kemudian untuk pos terakhir yaitu pos playing yang kita budgetkan 20% dari pendapatan bulanan kita. Jadi yang pertama itu ada untuk orang tua dan juga mertua. Jadi teman-teman kalau mau sedekah atau memberi atau mau ngasih kado itu bisa dari dana playing ini. Untuk nominalnya untuk orang tua dan mertua tidak saya sebutkan ya. Kemudian ada untuk uang jajan saya itu ada 100.000. Kemudian ada untuk uang hiburan yaitu untuk jajan kita sekeluarga, mau pergi makan di luar atau santai sore gitu pakai uang hiburan ini, budgetnya 600.000. Dan yang terakhir untuk liburan ini bulan kedua saya tabungkan yaitu sebesar 200.000. Oke teman-teman, udah selesai dengan bikin budget plan-nya, yaitu dari kategori living, saving, juga playing. Sekarang waktunya untuk masukin uangnya ke tempat penyimpanan masing-masing. Untuk biaya hidup rutin saya simpan di dompet disiplin ini, kecuali yang untuk utang dan juga yang saya transfer ya, yaitu wifi dan pulsa. Kemudian juga ada sebagian dari playing yang saya simpan di sini, yaitu untuk dana hiburan. Dengan pakai dompet disiplin ini, alhamdulillah sangat ngebantu dalam mengelola keuangan bulanan keluarga kita. Untuk teman-teman yang juga mungkin baru mulai budgeting, saya sangat sarankan untuk pisah-pisahin uang dengan pakai dompet disiplin ini. Tapi kalau teman-temannya belum punya budget, bisa kok dengan pakai amplop, atau bisa juga dalam satu pot seperti tempat saya naruh uang tadi yang semula sebelum saya masukin ke dompet ini, tapi dipisah-pisahkan dengan kertas yang dituliskan berapa nominal setiap pos yang teman-teman sudah anggarkan. Jadi nanti uangnya nggak tercampur dan bikin teman-teman pusing. Dan jangan lupa juga untuk bikin catatan pengeluarannya ya, biar di akhir bulan nanti teman-teman tahu di mana di pos yang teman-teman anggarkan itu yang butuh ditambahkan atau bisa dikurangkan anggarannya. Oke, sudah selesai dengan dompet disiplin. Sekarang kita lanjut ke binder dengan ziplock bag ini. Jadi binder ini saya gunakan untuk menyimpan tabungan saya dan keluarga. Tapi memang gak semua tabungan saya simpan di ziplock ini atau di binder ini, karena memang kan kurang aman ya kalau kita simpan uang terlalu banyak di rumah. Jadi hanya untuk beberapa tabungan yang baru saya mulai dan juga tabungan jangka pendek yang saya simpan di binder ini. Jadi yang pertama tadi ada saya tabungkan untuk tabungan baru, yaitu untuk baby dengan budgetnya itu 300.000. Kemudian ada untuk liburan itu dari pos playing ya, jadi saya tabungkan juga dulu. Ini rencananya kita pengennya liburan yang agak jauh gitu, jadi punya target uangnya yang agak besar. Jadi nominalnya tadi yang bisa saya tabungkan ada 200.000. Kemudian ini lanjut untuk tabungan jangka pendek atau short term. Itu yang pertama untuk AC. Jadi saya tabungkan 45.000 per bulan untuk 2 AC. Yang satu AC saya servis per 3 bulan karena sudah lumayan tua, dan yang satu lagi saya servis per 6 bulan. Kemudian lanjut untuk servis motor dan juga servis mobil. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini dibudgetkan atau direncanakan hanya untuk ganti oli saja. Tapi jika ada uangnya lebih dan ada kebutuhan yang lain lagi pada motor dan mobil ini, uang ini juga masih tetap bisa dipakai, dan untuk kekurangannya akan ditambah dari dana darurat. Di binder menabung ini juga saya pakai lembar tantangan menabung, itu untuk mengingatkan kapan waktunya untuk saya melakukan servis, seperti untuk tabungan servis AC
motor dan mobil. Seperti contoh untuk tabungan servis motor ini, jadi ada angka 1-4 karena saya akan servis per 4 bulan. Dan yang untuk bulan ini saya warnai di angka 3 karena ini sudah bulan ketiga saya tabungkan uang. Dan untuk di bulan depan yang di angka 4-nya berarti sudah waktunya untuk servis. Kemudian lanjut untuk kategori short term selanjutnya, yaitu untuk clothing. Saya agak ngejar target ya untuk beliin bajunya Abang Ibrahim untuk baju tidurnya. Memang kalau kita punya anak yang masih kecil, yang masih balita gitu, pertumbuhannya kan cepet banget. Jadi memang harus punya anggaran yang cukup besar ya untuk beli bajunya. Apalagi Bang Ibrahim anak pertama. Jadi nggak ada baju warisan kecuali kalau adik Muhammad itu karena dia anak kedua jadi bisa diwarisin punya abangnya. Oke, alhamdulillah tabungan udah selesai. Ini sisa uang 100.000 itu dana playing untuk jajan Umu. Jadi saya simpan di dompet kartu ini ya, dompet kecil. Juga bisa dijadikan dompet disiplin, tapi memang uangnya harus dilipat dulu. Dan ini dompet yang saya gunakan sehari-hari untuk keperluan di luar rumah. Oke teman-teman, udah selesai untuk proses budgeting di bulan Juni ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Semoga dari video yang saya share ini bisa memberi manfaat untuk saya juga teman-teman yang menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.